Nah, dari kesepakatan kelas, Ibu berharap akan lahir keyakinan-keyakinan kelas yang akan menjadi prinsip kita. Akan membagikan sticky note, kemudian setiap bangku akan dapat satu sticky note. Jadi kita akan berdiskusi dengan teman-teman kita untuk menuliskan kelas impian. Kelas impian Pak bagaimana? Misalnya saya ingin kelas yang nyaman, itu dituliskan di sini. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menuliskan kelas impian. Bimbang yang kami hormati para CGP Angkatan 6 Kabupaten Bimbang,
Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku yang kami banggakan. Nasi ketan ditambah lagi, jadikan tape buat nostalgia. Izinkan kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama-sama berbahagia, marilah kita membuka acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pindrang dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin bersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mendengarkan sepatah kata sekaligus membuka diseminasi budaya positif oleh Bapak Arman SPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Pindrang. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati penggerak angkatan pertama, yaitu Pak Kais SD. Yang saya hormati calon penggerak angkatan ke-6. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan siswa-siswi yang hadir yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mohon kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih
sudah hadir. Selamat datang di sekolah kami, SMK Negeri 4 Pindrang, sebagai sekolah APK terkemudian yang sudah 2 tahun berjalan, yang selama ini selalu diadakan lulus, yang sepertinya hari ini kegiatannya ada kegiatan lagi karena berhubung terlalu sibuk, akhirnya banyak bukan yang sakit, ada beberapa yang sakit karena terlalu sibuk mengurus urusan mereka. Selanjutnya sebentar ini ada pembahasan imajinasi budaya positif. Jadi ada materi yang akan menyampaikan, jadi belajarnya tentang apa itu budaya positif. Jadi saya minta peserta dan siswa menyimak baik-baik supaya ada yang bisa kita dapat, salah bisa diaplikasikan di orang lain. Ya. Jadi hari ini mungkin tidak akan saya perpanjang karena waktunya juga terlalu banyak. Sekarang sudah jam berapa? Jadi kami di sini hanya sebagai tamu, seharusnya kami di sini sudah mendengar bagaimana materi memaparkan apa yang disampaikan. Jadi kami akan tetap tadi sama Bapak yang di belakang untuk melihat ya berbagi pengalaman tentang guru penggerak yang bertanya kepada Bapak Ibu dan siswa-siswi. Kepada guru penggerak, selamat datang di sekolah kami. Ya. Inilah sekolah kami yang sementara dalam binaan kami, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Ya. Ya, inilah jalan kami. Jadi mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, yang mohon dimaafkan. Selanjutnya kami sebagai tuan rumah pertemuan hari ini hanya bisa membantu bagaimana maksimal kami supaya kegiatan ini bisa berjalan baik dan lancar. Jadi kami akan tetap selalu sampai di sini. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu guru teman kami yang ada di tempat ini yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi budaya positif hari ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tidak bisa berlama-lama karena kalau saya akan bicara masih banyak materi yang akan disampaikan, mungkin akan mendengar waktu. Jadi hari ini saya buka kegiatan dimensi budaya positif dengan peserta Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sama-sama berbahagia, demikianlah sepatah kata sekaligus acara ini dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Pindrang. Sekali lagi beri aplaus buat Bapak Arman SPD. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita melangkah ke materi, kita akan memperkenalkan dulu siapa-siapa calon guru penggerak di angkatan 6 ini yang akan melakukan aksi nyatanya. Perkenalkan, kami ada pengajar praktik yaitu Bapak Muhammad Rais SPD. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Silakan berdiri Pak supaya teman-teman sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Bapak Sayuddin SS MPD, merupakan narasumber calon guru penggerak, dan ada Ibu Suryanti Sanusi SE. Silakan ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Haryanti SPD. Selanjutnya ada Ibu Sri Indrianti SPD GR. Ya. Selanjutnya Bapak Abdi Lukman Wibowo SPD.
Selanjutnya Ibu Nur Mukmina Rasyidi SSI GR. Selanjutnya Ibu Sumarni SPD. Selanjutnya saya sendiri Tangge M. Said SPD. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita tepuk tangan dulu yang meriah. Iya. Tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Next. Menurut Diana Bosen, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Bosen dalam bukunya Restruction School Discipline 2001. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin ini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid, mengikuti. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga terkontaminasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai disiplin pada diri kita. Kata-kata dari Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada Pak Raul. Oke, pada hari ini saya akan menyampaikan suatu kegiatan pembahasan tentang masalah teori motivasi perilaku manusia berbentuk suatu hubungan. Jadi, menurut Ian Johnson, ada 3 motivasi perilaku manusia yang diterapkan melalui suatu langkah. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita perlu mengetahui bahwa ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya ini menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu suatu pertanyaan menurut Ian Johnson. Dan sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak sepenuhnya kebutuhan mereka. Bila tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari materi ini, nanti lama-lama itu di akhir-akhir baru saya sadari, betulkah ini penghargaan itu hukuman? Saya kebetulan disiplin ilmu sosial, disiplin saya ilmu sosial. Salah satu yang kita pelajari di ilmu sosial itu adalah bahwa manusia itu kodratnya adalah ini dihargai. Ini dihargai. Tidak ada manusia yang tidak ingin dihargai. Kenapa tiba-tiba ada statement penghargaan itu adalah hukuman? Itu yang saya tanda tanya. Tapi setelah baca lagi, ternyata memang ada sesuatu yang seperti itu sampaikan tadi. Jadi kadang-kadang penghargaan itu bisa menjadi hukuman bagi anak. Contoh,
saya tidak tahu ada. Bisa ke bawah barangkali itu sudah. Iya, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini hasil temuan dari ke atas tadi. Ya, oke. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Itu penghargaan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, hanya penghargaan ini istilahnya ekstrinsik dari luar, bukan intrinsik, tidak muncul dari dalam. Dia munculnya dari keyakinan kelas di kelas ibu bapak di sekolah, tapi secara tidak sadar itu tidak tahu apakah itu termasuk kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang dapat kita terapkan di sekolah atau di kelas untuk menumbuhkan budaya positif, tentunya akan berorientasi untuk mewujudkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada sebuah diagram. Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini ada lingkaran kecil sampai lingkaran besar. Bapak Ibu perhatikan untuk lingkaran besarnya itu adalah peraturan kelas. Kan biasanya kita mengajar di awal-awal pertemuan itu sering kita buat kontrak belajar, bukan peraturan, karena apa yang kita berikan ke anak-anak adalah aturan dari kita sendiri. Itu bukan kesepakatan kelas, tapi kontrak belajar dari guru ke siswa. Adapun jadi saya ulang, peraturan itu adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Misalkan tadi, misalnya apabila siswa terlambat akan diberi hukuman. Tapi hukuman di sini bukan yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran dilakukan, atau itu adalah konsekuensi. Karena kalau hukuman tidak ada kesepakatan sebelum itu terjadi. Kemudian pemantau. Nah, berasal dari kata pemantau berarti guru memposisikan dirinya sebagai pengawas terhadap siswa-siswanya. Nah, lanjut Pak. Nah, kata-kata atau ciri-ciri tentang posisi kontrol yang keempat ini, misalkan apa yang telah kamu lakukan, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, ini yang sering dilakukan sebagai untuk posisi kontrol. Nah, di posisi pemantau ini, siswa akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, sebagai posisi manajer, guru di sini berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi 5 posisi kontrol yang sering dilakukan oleh guru. Pertama, apa tadi Bapak Ibu? Sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai pemantau. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai membuat rasa bersalah sebagai kedua tadi. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan dan mencari keyakinan. Mungkin bisa dibagikan ini Bu. Ya, jadi nanti akan ada proses yang dibagikan. Silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan dan dimasukkan ke dalam
dan beritahukan ke dalam Facebook. Waktunya saya kasih 2 menit. Jawaban yang Bapak Ibu anggap benar.
dibuat pada post-it yang dibagikan. Waktu 3 menit untuk menuliskan. Sampai takut, sampai satu orang ingin membuat presentasikan. Ya, di sini diterima atau disayang, saya akan menerima diterima atau merasa diterima atau disayang itu apabila saya merasa dibutuhkan oleh orang yang ada di sekitar saya. Kemudian bisa itu akan apabila saya menjadi yang terbaik, saya akan merasa saya menjadi yang terbaik. Kemudian bebas di sini apabila saya memperoleh keinginan atau kebutuhan saya. Terus senang itu apabila yang diinginkan atau yang dicita-citakan itu terwujud. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Nurasia. Beri tepuk tangan untuk Ibu Nurasia. Dan saya butuh satu orang lagi, siapa Bapak Ibu yang ingin mempresentasikan dari SMP 7? Bisa? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kategori yang mana yang dikatakan diterima atau disayang, yaitu ketika saya berada di tengah-tengah anak saya dan suami saya, itu saya merasa sangat disayang. Kemudian yang kedua, saya merasa senang ketika fasilitas yang saya inginkan itu bisa saya dapatkan. Kemudian saya merasa bisa berada di fase bisa ketika saya bisa mandiri dan bisa bekerja menghasilkan materi. Kemudian saya merasa bebas ketika saya bisa menata nama saya seperti yang saya inginkan. Terima kasih. Oke, luar biasa pemaparan dari Ibu Dewawati. Dari teman-teman Ibu Dewawati. Oke, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tuliskan tadi itu adalah merupakan dunia berkualitas. Dunia berkualitas yang Bapak Ibu cita-citakan. Terkait kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa berada di tempat yang sangat sederhana ini. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena dia adalah satu-satunya manusia yang sampai saat ini menjadi teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, tadi malam saya dibel sama Pak Adi, Pak ada begini, luar biasa itu. Saya tanpa panjang luar kata, iya saya siap, kita siap Pak di sekolah kita. Kenapa Bu? Ini adalah kesempatan bagi kita kena kenal tamu-tamu istimewa ini. Karena istimewa Bu. Saya katakan istimewa karena untuk sementara ini ya, Ibu dan Bapak ini ya, akan menjadi katakan fasilitator, memberikan arahan, memberikan pelajaran apa yang harus kita dengarkan dengan baik-baik, karena insya Allah Ibu dan Bapak ini yang datang di sini bukan orang sembarangan juga. Dia orang Afghanistan, itu orang pilihan. Ya. Saya lapor juga sama Ibu Bapak ini. Ya, ada teman kita juga Bu, ada beberapa orang ini yang sementara ikut. Mudah-mudahan kita berdoa semua. Mudah-mudahan nanti teman-teman ini yang ada beberapa orang ini bisa seperti kita semua. Saya harapkan Bu, kalau satu sekolah itu sudah ada 4-5 orang yang seperti kita, wah enak sekali kalau sekolah Pak sebenarnya. Artinya tugas-tugas ini sudah terlalu berat dan wajib dipikir oleh kepala sekolah, karena ini agak pikir semua nanti jadi. Ya, jadi marilah Bapak Ibu kita dengarkan, karena sudah 2 bulan Pak Ibu, 2 bulan berjalan. Jadi inilah aplikasi yang ingin mereka sampaikan, apa-apa yang sudah didapat selama pendidikan
mendirikan guru penggerak. Dan disampaikan bahwa nanti kita ini terus terang saja ada beberapa orang yang ikut juga seperti mereka nanti. Insya Allah saya berdoa jangan bukan yang Pak Adi dengan Pak orang ini, semua kita bisa harus seperti mereka. Kenapa? Kita merasa ketinggalan. Saya katakan sampai tadi saya dibina di dalam, kita ketinggalan. Seharusnya ini hal seperti ini sejak zaman saya. Tapi kenapa? Ya begitulah alam. Ya. Bukan cuma kita juga. Kita adalah Allah. Ya, mungkin saat inilah kita harus berubah. Ya, kalau kita tidak berubah, kita statis dan ketinggalan, diam di tempat. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang mereka dapatkan nanti selama jadi guru penggerak, sama calon guru penggerak yang sama bulan dia bina, nanti dia sama kita. Tolong dengarkan, manfaatkan waktu ini, kita merasa bersyukur. Bu, saya merasa bersyukur sekali. Saya merasa tersanjung sekolah saya ini bisa datangi kita. Terus terang saja saya langsung saya terima dengan baik. Kalau siap tuh adik kita, saya terus sama adik. Ya. Jadi jangan kian mudik, pasti kita ikut saja apa yang mereka akan lakukan. Mungkin banyak sekali manfaatnya untuk kita semua nanti, banyak sekali manfaatnya. Saya tidak pernah lebar orang gaduh karena waktu kita berjalan terus, karena ada 2 kegiatan saya sebutkan hari ini. Jadi kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan dari Bapak Kepala UPT SMP Negeri 7 Damponua. Terima kasih Pak. Ya, kami juga dari guru penggerak merasa bersyukur bisa diterima di sini. Baik, mungkin langsung saja Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi, di sini kami berempat cuma berbagi pengalaman saja, berbagi pengalaman bukan dalam rangka menggurui karena kita sama-sama guru sini. Ya. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Masih semangat? Bapak Ibu, kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu jawab ya pagi, pagi, pagi. Semangat pagi? Pagi, pagi, pagi. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelumnya kami berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak dan Ibu rekan guru yang menyempatkan dirinya untuk hadir di sini. Kami di sini bukan lebih baik dari Bapak Ibu, tapi mungkin kami lebih dulu diberi kesempatan sama Allah sehingga kami bisa berbagi tampil di depan Bapak Ibu untuk membagikan praktik baik yang kami dapatkan selama 2 bulan ini. Kali ini saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdiri dulu. Karena tadi kita berdiri. materi yang luar biasa dari Bapak Fi. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Dan silakan Bapak Ibu tegakkan tangannya. Mari kita sama-sama tepuk tangan. ulang nanti selesai. Silakan dulu kembali. Oke Bapak Ibu, dari tepuk tangan tadi saya mau tanya yang mana lebih keras tadi suaranya ketika kita tepuk tangan begini atau ketika begini? Iya, alasannya kenapa Bapak Ibu? Ada yang mau jawab kenapa ketika kita begini lebih keras daripada begini? Semua jari itu bisa tingkat keras suaranya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu, betul. Ketika kita tepuk tangan dengan cara seperti ini, jari kita rapat. Tadi begini kan renggang, jadi suaranya agak kecil dibanding dengan begini. Ini juga salah satu filosofi bahwa semakin kita bersatu, semakin kuat juga kita bisa wujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan oleh negara kita, di mana tadi untuk dengan profil pelajar Pancasila itu tadi sudah diperlihatkan sama Bapak
Pak Abdi. Di situ ada bahwa kita bisa mewujudkan generasi yang mandiri, kreatif, inovatif, bergotong royong, dan tentunya berkarakter sesuai dengan budaya kita masing-masing. Oke, di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, apa sih pengertian dari keyakinan kelas? Di sini keyakinan kelas itu merupakan salah satu disiplin positif Bapak Ibu. Bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi positif, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat ini lingkaran. Selama ini mungkin kita sebagai seorang guru pernah membuat kontrak belajar. Ya Bapak Ibu, kita pernah membuat peraturan kelas ataupun peraturan sekolah. Nah, tapi di sini peraturan sekolah yang kita buat ataupun peraturan kelas yang kita buat itu biasanya berdasarkan keinginan kita sendiri. Tidak ada kesepakatan antara kita dan peserta didik. Kita biasanya membuat kontrak belajar sesuai apa yang kita inginkan. Nah, berhubungan tadi dengan materinya Pak Ardi tentang kontrol, kita ingin mengontrol peserta didik, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang ini supaya bisa membuka paradigma kita tentang peraturan kelas yang akan kita buat. Di sini dari peraturan kelas yang kita buat nantinya, ini harus ada kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Kemudian dari sini kita berharap akan lahir keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas Bapak Ibu sudah lahir, maka insya Allah lingkungan positif juga akan lahir. Setelah adanya lingkungan positif, pasti budaya positif akan terjalin di sekolah, bukan hanya di sekolah, bahkan di masyarakat. Jika budaya positif ini sudah mendarah daging di dalam tubuh peserta didik. Oke, di sini ada pertanyaan. Mengapa sih harus keyakinan kelas yang kita buat? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Kita lihat mengapa bukan peraturan kelas saja, mengapa harus keyakinan kelas? Oke, kita lihat di sini. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Ada yang mau jawab? Kenapa kita harus pakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa bukan topi saja? Kenapa harus helm? Ada yang mau jawab? Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena supaya aman kepala. Nah, supaya aman kepala. Ada yang lain? Ya, silakan Ibu. Kalau memakai helm itu adalah aturan lalu lintas, harus memakai helm. Ya, kenapa harus helm? Kenapa misalnya mereka tidak suruh dipakai topi saja? Kenapa mesti helm? Karena itu sudah aturan Bu. Karena dulu ya. Kalau mengendarai motor harus pakai helm sebagai pengaman. Oke, sebagai pengaman. Oke Bu, terima kasih Ibu berdua atas jawabannya. Kalian untuk Ibu jawaban yang luar biasa. Oke. Masih ada? Silakan Pak. Ya, kalau saya Bu pakai helm itu bukan karena aturan. Iya. Karena bukan hanya aturan. Iya Pak. Karena saya pertama saya mau dilindungi dari matahari, debu dan sebagainya. Dan apabila saya orang kecelakaan, bisa helm itu bisa menahan benturan-benturan baik secara langsung atau secara tidak langsung. Oke, bagus sekali Bapak Ibu jawabannya, semua jawabannya bagus-bagus. Ada yang menggunakan helm karena keselamatan, keamanan. Nah, oke Bapak Ibu, kemungkinan jawaban kita semua adalah untuk keselamatan. Nah, keselamatan ini nih yang tadi Bapak Ibu adalah keyakinan yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau misalnya, walaupun misalnya tadi ada peraturan harus menggunakan helm, jika di dalam diri kita tidak ada keyakinan untuk menyelamatkan diri, tidak ada keyakinan tentang keselamatan, pasti kita tidak akan pakai helm. Misalnya, tidak ada di polisi, nggak usah lagi pakai helm. Kan selama ini kita hanya taat aturan saja. Nah,
bukan karena keyakinan yang kita miliki. Begitu pula dengan siswa-siswa kita, Bapak Ibu. Nah, peserta didik kita biasanya itu, oh saya harus hadir di sekolah 15 menit sebelum sebelum jam masuk supaya saya tidak dihukum. Jadi mereka itu Bapak Ibu ke sekolah hanya karena takut dihukum. Jadi hadir lebih cepat. Nah, tugas kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu, kita harus menanamkan keyakinan pada diri peserta didik. Kalau misalnya tidak boleh datang terlambat, keyakinan apa kira-kira Bapak Ibu yang ingin kita tanamkan pada diri peserta didik? Keyakinan apa yang mau kita tanamkan? Pasti keyakinan, ya, betul sekali, disiplin. Kita ingin menanamkan peserta didik disiplin, tapi karena itu tidak lahir dari diri peserta didik sendiri, sehingga mereka hadir di sekolah hanya karena takut dihukum. Nah, ini tugas kita sebagai seorang guru, harus menanamkan keyakinan pada diri peserta didik, keyakinan kelas. Bagaimana caranya nanti kita lihat lanjutannya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kalau ini Bapak Ibu kira-kira keyakinan apa yang dimiliki dengan peraturan seperti ini? Keyakinan apa yang ingin diwujudkan dari peraturan memakai masker dan mencuci tangan? Kan tadi kalau misalnya penggunaan helm, keyakinan yang ingin dimiliki, keyakinan yang ingin diwujudkan adalah apa tadi? Keselamatan. Nah, kalau ini kesehatan dan penyakit. ya, betul sekali. Dari tangan dulu. Satu ini. Kita paham ya dengan materinya. Tidak, kesehatan. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang tadi disebut sebagai keyakinan. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita sebagai seorang guru dituntut untuk melahirkan keyakinan dari dalam diri peserta didik, bukan memaksa peserta didik untuk menjadi apa yang kita inginkan, bukan Bapak Ibu. Kita dituntut untuk menggali potensi-potensi peserta didik, melahirkan keyakinan-keyakinan baik yang memang ada di dalam diri peserta didik. Karena sebagai seorang manusia, Bapak Ibu, pasti kita semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan di dalam peserta didik kita, senakal apapun peserta didik, saya yakin mereka memiliki nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Nah, di sini Bapak Ibu, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna jika itu lahir dari diri pribadinya sendiri. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak itu memakai helm memang karena dia ingin melindungi kepalanya dan melindungi matanya. Berarti Bapak sudah sadar bahwa dia ingin menyelamatkan dirinya. Pada diri Bapak sudah memiliki keyakinan terhadap keselamatan. Oke, ini ada karakteristik keyakinan kelas. Berbeda dengan peraturan kelas, karakteristik dari keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, Bapak Ibu, ini harus dibuat dalam bentuk positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ini jangan misalnya seperti ini. Di lingkungan kita misalnya peserta didik tidak memiliki handphone, banyak yang tidak memiliki handphone. Tapi kita sebagai guru TIK misalnya, kita memaksakan peserta didik pokoknya semua harus bawa HP. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Nah, ini harus sesuai dengan lingkungan tersebut sama kemampuan peserta didik kita. Kemudian semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi bukan kita sendiri yang mengontrol, semua warga sekolah termasuk peserta didik harus berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas itu melalui curah pendapat.
Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita harus konsisten. Dan jika misalnya ada satu keyakinan yang sulit untuk diterapkan, itu ditinjau kembali. Bapak Ibu, itu harus dievaluasi. Saya mohon maaf jika saya media lancang, tapi saya mau untuk membuat presentasi ini lebih konkret. Saya mau membagikan kepada Ibu, Bapak Ibu sticky notes. Di sticky notes ini saya mau Bapak Ibu mencatat 1-2 peraturan yang biasa Bapak Ibu terapkan di kelas. 1-2 peraturan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu buat dari peraturan tersebut keyakinan apa yang ingin Bapak Ibu tanamkan sehingga membuat peraturan seperti itu. Jadi kita buat dulu peraturan kelas. Di situ Bapak Ibu silakan tulis. Sampai 2 peraturan yang biasa Bapak Ibu terapkan di sekolah. Oke. Di sini sudah ada peraturan-peraturan yang biasanya Bapak Ibu buat di kelas. Di sini saya bacakan dulu. Jangan bercerita saat guru menerangkan. Ini. Nah, di sini Bapak Ibu jangan bercerita saat guru menerangkan. Itu kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin dibentuk dari peraturan ini tadi? Keyakinan apa? Kalau jangan bercerita. Konsentrasi siswa. Oke, keyakinan konsentrasi, fokus. Kemudian apa lagi? Adalah rasa hormat atau menghargai orang lain. Karena ketika siswa bercerita, tentu saja itu akan mengganggu temannya, termasuk guru itu sendiri. Ya kan? Jadi di sini pasti pada saat itu kita ingin menanamkan selain supaya fokus konsentrasi, kita juga ingin menanamkan keyakinan rasa hormat. Ibu, nanti semakin ke bawah itu akan semakin mengerucut dan materi pertama memang Pak Aceh disiapkan dulu untuk sedikit berceramah dulu. Nanti yang berikutnya sudah mulai bekerja. Iya betul. Iya. Nanti Bapak Ibu akan diminta apa yang dilakukan di sekolah. Kita berikan aplaus dulu untuk awal. Terima kasih Pak Aceh yang sudah memberikan kita pencerahan awal. Berikutnya dengan hormat saya undang Ibu Nur ya, Ibu Nur Mukminah Rasini dari SMP 6 Juang Panuan. Dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Pengawas, kepada Bapak dan Ibu dari MGMP IPS Kabupaten Pindrang karena telah mengizinkan kami untuk mengisi diseminasi. Bapak dan Ibu telah membantu kami untuk melaksanakan tugas kami. Walaupun ini juga merupakan kolaborasi kita. Kami di sini untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Kami di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi kami sekali lagi untuk berbagi. Ya Bapak Ibu, sebelumnya karena sekarang itu jam-jam tidur, maaf kalau saya lancang, bisa Bapak dan Ibu berdiri dulu. Silahkan Bapak Ibu berdiri dulu. Ya. Mari kita sama-sama memegangkan guru kita. Bapak Ibu. Di sini
motivasi. Menurut Diane Gossen dalam bukunya dalam bukunya Restructuring School Discipline, beliau mengatakan seperti ini, bahwa motivasi manusia melakukan sesuatu itu ada 3 motivasinya. Yang pertama, manusia berperilaku atau melakukan sesuatu karena mereka menghindari yang namanya hukuman atau ketidaknyamanan. Manusia yang seperti ini biasanya berpikir begini, Bapak Ibu, saya kalau melakukan ini akan terjadi apa? Nah, apakah saya akan misalnya dihujat sama orang lain ketika tidak melakukan ini? Jadi ini merupakan motivasi paling rendah. Manusia yang seperti ini melakukan sesuatu karena hanya menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, contohnya peserta didik kita, Bapak Ibu, ketika misalnya peserta didik hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai, biasanya rata-rata dari peserta didik kita hadir itu karena mereka takut dihukum. Nah, tugas kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu, kita diharapkan melahirkan motivasi dari dalam diri peserta didik, kesadarannya peserta didik untuk hadir di sekolah bukan karena takut dihukum. Bagaimana sih caranya supaya kita seorang guru bisa melakukan itu? Bagaimana cara melahirkan motivasi dari dalam diri peserta didik? Nah, mari kita sama-sama memikirkannya. Oke, yang kedua, Bapak Ibu, motivasi yang kedua itu manusia biasanya berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita mungkin biasanya seperti ini. Coba Bapak Ibu pikirkan, kenapa Bapak Ibu hadir di MJP ini? Apakah ada sesuatu yang kita inginkan? Apakah kita menginginkan imbalan atau yang lainnya? Atau misalnya pujian? Nah, jika di pikiran kita seperti itu, Bapak Ibu, berarti kita masih setingkat lebih tinggi tadi daripada yang menghindari hukuman. Ini adalah motivasi yang kedua. Tapi ini masih motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, karena kita tadi membutuhkan imbalan atau penghargaan. Hadir ke sini bukan karena kesadaran sendiri, tapi karena ada sesuatu yang diinginkan. Orang yang memiliki motivasi ini biasanya kalau bekerja bisa dibilang tidak ikhlas. Nah, saya bekerja ini karena saya ingin dipuji sama atasan. Saya hadir ke sekolah karena saya mau naik pangkat. Saya ikut kegiatan ini karena mau naik pangkat, misalnya. Tidak seperti itu. Ini adalah motivasi yang kedua. Ini juga merupakan motivasi dari luar. Yang ketiga itu, Bapak Ibu, menurut Diane Gossen, ini adalah motivasi tingkatan paling tinggi dan diharapkan ini yang ada pada diri peserta didik kita. Bukan hanya peserta didik kita, tapi kita juga sebagai seorang guru harus memiliki motivasi ini, yaitu kita ingin menjadi orang yang apa yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Orang yang memiliki ini, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan ikhlas. Nah, motivasi yang ada pada diri orang yang seperti ini, Bapak Ibu, mereka tidak memikirkan penghargaan atau mereka juga tidak takut dihukum. Mereka yakin kalau misalnya melakukan, misalnya tadi hadir pokoknya tanpa ada atasan, tanpa ditegur atasan, kita akan tetap ke sekolah. Tanpa ada peraturan ke sekolah, kita akan tetap ke sekolah karena memang dalam diri kita sudah tertanam nilai-nilai kebajikan, yaitu rasa tanggung jawab yang tinggi. Seperti itu. Dan diharapkan Bapak Ibu pada diri peserta didik kita, mereka memiliki motivasi ini, motivasi intrinsik, motivasi yang ada dari dalam dirinya sendiri. Kita diharapkan sebagai seorang guru menuntut mereka untuk melahirkan motivasi tersebut. Oke, kemudian coba kita renungkan, bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru untuk datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, atau tidak ada pujian yang diberikan oleh kepala sekolah, apakah Bapak Ibu akan
Nah, jelaskan alasannya. Kalau misalnya insya Allah semuanya saya yakin di sini pasti insya Allah akan tetap hadir karena dalam dirinya tadi sudah memiliki motivasi yang tertinggi tadi itu motivasi dari dalam diri. Insya Allah kita semua pasti sudah memiliki nilai-nilai kebajikan terutama bertanggung jawab. Nah, di sini ada kalimat yang kedua itu adalah tadi penghargaan. Sebenarnya Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini, saya sering memberikan penghargaan kepada peserta didik. Tapi setelah saya mengikuti materi ini, ternyata penghargaan itu tidak baik buat peserta didik kita. Pertama itu di sini ada komentar yang mengatakan didukung oleh penghargaan. Nah, di sini Bapak Ibu kenapa didukung oleh penghargaan? Saat kita seorang guru berulang kali menjanjikan hadiah kepada peserta didik kita untuk berperilaku bertanggung jawab, maka yang tadinya peserta didik yang memang motivasinya lahir dari dalam dirinya, mereka akan berubah Bapak Ibu. Mereka akan melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari gurunya. Alangkah bagusnya kita memberikan mereka penghargaan, tapi tidak selalu. Boleh Pak Ibu diberikan, tapi tidak sering. Nah, kalau saya hampir dulu Pak, hampir setiap saya masuk belajar, ketika mengajar, ketika ada peserta didik yang menjawab, saya selalu kasih mereka apresiasi atau saya kasih hadiah. Ternyata itu salah. Ini otomatis membuat mereka merasa terhukum. Bagi yang anak yang cerdas, ketika mereka tidak mampu lagi menjawab dan orang lain yang menjawab, pasti mereka merasa, ih kok dia yang dapat hadiah, kenapa bukan saya? Nah, di sini Pak Ibu, kita mempengaruhi psikis peserta didik. Dan di sini setelah mendapatkan materi ini, saya tersadar, oh iya ya, saya kemarin sempat mengingat saya pernah diprotes sama peserta didik. Dia bilang gini, kamu tidak bisa tadi jawab itu, kenapa itu yang jawab nih? Seharusnya saya yang dapat hadiah. Nah, artinya Bapak Ibu, dia merasa terhukum oleh penghargaan. Nah, karena bukan dia lagi yang dapatkan, yang lain yang dapatkan. Kemudian nah, ini juga ada pengaruh jangka pendeknya. Sebenarnya penghargaan ini efektif, tapi pengaruhnya cuma jangka pendek pada saat itu saja, bukan jangka panjang. Mereka melakukan sesuatu karena memang itu tadi mau mendapatkan penghargaan. Kemudian Bapak Ibu, penghargaan itu juga Bapak Ibu dapat membuat persaingan di kelas, persaingan yang tidak sehat. Contohnya itu tadi, ketika ada temannya yang dia pikir, oh dia tidak mampu, saya lebih mampu daripada dia, tapi dia mampu menjawab pada saat itu. Si A ini tidak mampu, padahal sebelum-sebelumnya dia mampu, maka ini akan menimbulkan persaingan tidak baik. Pasti akan terjadi kata-kata misalnya, bisa Bu jawab itu karena kamu lihat ibuku. Nah, padahal tidak, bisa jadi kasihan yang anak tadi ini yang baru mendapatkan penghargaan karena tadi senang, tapi ketika diberi tahu sama temannya, kamu dapat itu karena kamu lihat buku, otomatis mereka akan down. Nah, ini juga tidak baik. Bukan cuma yang satu orang tadi, bahkan yang dapat penghargaan juga menjadi down. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Di sini motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Di sini Bapak Ibu, saat misalnya seorang anak belajar pertama kali, mungkin kita di sini semua mempunyai, ada yang mempunyai anak rata-rata. Ketika mereka belajar untuk yang pertama kali, kemudian anak kita pandai membaca untuk yang pertama kali, pasti matanya akan berbinar Bapak Ibu. Pasti dia merasa, Ibu, saya bisa membaca Ibu. Ya, kita akan membaca peserta kita supaya bisa menimbulkan tadi. Nanti kita tuntut peserta didik kita supaya
begitu Bapak Ibu. Misalnya di PS, kan itu biasanya mereka peserta didik kita tidak bisa menghafal, disuruh menghafal apa namanya itu tanggal-tanggal. Saya itu paling tidak suka itu sejarah Bapak Ibu. Terus terang disuruh menghafal itu tanggal-tanggal pusing. Nah, kita bagaimana caranya kita sebagai seorang guru menjadi guru yang kreatif supaya mereka timbul kesadaran dari dirinya bahwa kita perlu mengetahui ini tanggal sebagai bentuk penghargaan kita kepada pahlawan. Misalnya kita harus menimbulkan kesadaran dari diri pribadi peserta didik kita. Oke, selanjutnya hukuman dan konsekuensi ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Awaludin. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, hukuman dan konsekuensi pasti terjadi. Hukuman dan konsekuensi ini Bapak Ibu semua menimbulkan ketidaknyamanan. Dan ini diharapkan kita sebagai seorang guru bisa mengisi ini hukuman dan konsekuensi. Di sini nantinya ada materi tentang restitusi. Kita guru diharapkan bisa melakukan restitusi di sekolah, bukan lagi memberikan hukuman atau konsekuensi restitusi, karena nanti akan dibahas oleh teman kami. Di sini Bapak Ibu, hukuman itu terjadi secara tiba-tiba. Hukuman biasanya terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada kesepakatan antara guru dan peserta didik. Misalnya hukuman itu contohnya begini: ketika peserta didik datang terlambat, kemudian disuruh lari keliling lapangan, ada tidak hubungannya? Dia terlambat baru disuruh lari keliling lapangan. Sudah terlambat kita siap, disuruh lari keliling lapangan, tambah terlambat mengikuti pelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, ini merupakan hukuman. Hukuman itu Bapak Ibu dapat melukai fisik maupun psikis peserta didik kita. Mungkin kita di sini pernah pada saat sekolah mendapat hukuman. Coba kita ingat-ingat lagi, pasti masih teringat sampai sekarang. Saya masih ingat, saya pernah dapat hukuman Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi lebih bagus sedikit, tapi tetap kurang baik. Kalau konsekuensi Bapak Ibu sudah ada kesepakatan antara peserta didik dengan guru. Misalnya kan biasa seperti ada kesepakatan misalnya. Nah, kalau kamu datang terlambat di mata pelajaran IPS, kalau kamu terlambatnya 5 menit, berarti pada saat temanmu keluar istirahat, kamu harus tinggal di kelas 5 menit untuk mengejar ketertinggalanmu. Nah, ini adalah konsekuensi. Tapi tetap saja tidak nyaman bagi peserta didik. Kalau tinggal di dalam kelas, temannya semua sudah keluar, otomatis mereka akan merasa kemudian bedakan kan. Nah, padahal kan memang dia yang salah. Nah, itu menurut kita guru. Tapi ternyata ada cara baik yang bisa kita lakukan Bapak Ibu supaya hukuman dan konsekuensi ini bisa dikikis di sekolah kita. Oke, maaf Bapak Ibu kalau saya lancar. Di sini saya mau membagikan Bapak Ibu. Ini dikerjakan per kelompok. Saya meminta kepada Bapak Ibu tolong untuk membedakan supaya lebih konkret. Bapak Ibu bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Di situ ada di amplop, di situ beberapa kalimat. Intinya itu Bapak Ibu, hukuman itu dapat melukai fisik ataupun psikis peserta didik dan tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan.
hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Dan terakhir, menggantikan kertas tugas kemang yang telah dicoret-coret. Ya, inilah pemaparan perbedaan hukuman dan konsekuensi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Muhadirah. Sebelumnya beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Ibu Muhadirah. Oke, dari Bapak kelompok yang lain, Bapak Ibu, ada yang berbeda apa ada yang mau ditanggapi? Silahkan dari kelompok lain. Bisa ke depan ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Bania dari SMP Negeri 2 Matiro Songko. Akan memberikan tanggapan dari pemaparan yang dibawakan oleh Ibu Muhadirah tadi. Salah satu poin yang dibacakan oleh Ibu Muhadirah, dia masukkan dalam kategori hukuman. Di sini kami menanggapi bahwa hal itu masuk dalam konsekuensi, yaitu kalimatnya seperti ini: duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kami di sini memilih termasuk konsekuensi karena pemahaman kami bahwa konsekuensi itu adalah memberikan arahan kepada siswa untuk memperbaiki hal yang baik, bukan memberikan hukuman dari peraturan tata tertib yang telah disepakati. Karena kalau hukuman itu adalah hukuman memberikan sanksi kepada anak dengan melanggar tata tertib atau aturan yang ada dalam kegiatan itu. Sedangkan konsekuensi hanya mengarahkan kepada anak-anak untuk memperbaiki yang lebih baik lagi. Jadi kami di sini menanggapi satu, yaitu tadi duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan, itu kan tidak disengaja tadi. Jadi ini adalah masuk konsekuensi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa. Ada lagi dari kelompok lain yang menanggapi atau sama dengan Ibu dengan Ibu siapa lagi? Ibu Haji Bania, SMP 2 Haja Bania. Oke, terima kasih Bu Haji Bania. Ada yang sama atau beda? Ya, silakan Ibu. Oke, luar biasa ini sudah ada yang berbeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekedar apa tadi ada yang dibaca yang pertama tadi Ibu mengenai konsekuensi, apa yang pertama tadi dibaca? Saya lupa tadi kata membersihkan tumpahan air. Yang pertama konsekuensi berdiri di kaki, katanya berdiri di kelas kalau pindah. Itu yang saya mau antar. Oke, enggak, sudah dibaca tadi. Jadi Ibu sama dengan Ibu Muhadirah atau Muhadirah? Jawabannya sama, berbeda dengan tadinya saya dengar Ibu Nadira masukkan itu ke konsekuensi. Sekarang sudah sama rupanya ya. Masih ada yang beda. Mungkin masih ada yang beda. Kalau saya di yang mana tadi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini kalau saya masuk konsekuensi. Sementara kita masuk ke Oke, sudah ada 2 yang berbeda. Tadi Oke, ada lagi yang berbeda Bapak Ibu? Kayaknya sudah 2, ada 2 saja. Kita sama dengan Oke, sudah 2 perbedaan. Mari kita sama-sama membahas kembali Bapak Ibu
kalau saya seperti ini akan konsekuensinya seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu tadi dari jawaban kita yang mana yang berbeda? Kalau Ibu saya kembalikan dulu ke Ibu Muhadira, tanggapan dari Mariam. ya, tanggapan dari kelompok Ibu Mariam, bagaimana menurut Ibu? Yang tadi apa lari dari lapangan karena terlambat PJOK, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kalau saya. Biasanya kan di dalam pelajaran ada dialog pengalaman kita ini kan konsekuensi Ini kayak di situ katanya PJOK. PJOK itu apa? Pendidikan, jasmani dan olahraga. Berhubungan tidak sama PJOK tadi lari? Berhubungan. Jadi dia masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi Bapak Ibu, betul dari kelompok Ibu Mariam itu betul. Jadi teman-teman di kelompok yang lain, betul Bapak Ibu. Terlambat pembelajaran PJOK itu masuk konsekuensi. Beda Bapak Ibu kalau dia terlambat pelajaran, misalnya terlambat pelajaran IPS lalu disuruh lari, itu tidak ada hubungannya karena merupakan dia ini PJOK. Jadi betul kan tadi dia terlambat, berarti dia tidak ikut pemanasan. Biasanya kan pemanasan PJOK lari dulu. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi yang berbeda tadi. Apa itu tadi? Ada Ibu yang berbeda? yaitu di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain. Nah, tidak diizinkan bermain karena mencederai teman. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Ketika misalnya peserta didik tidak dibiarkan bermain karena mencederai teman, ini hukuman atau konsekuensi? Karena di saat jam istirahat. Hukuman atau konsekuensi? Artinya dia tidak ikut bermain. Iya, karena jam istirahat tidak ada pelajaran. Sesal lagi. Iya. Tapi Masuk konsekuensi. Iya, Masuk hukuman atau konsekuensi? Ketika mencederai teman, maka dia dilarang bermain pada jam istirahat. Ketika anak masuk hukuman. hukuman atau konsekuensi? Kita tadi tulis setelah melihat hukuman atau konsekuensi? Oke, itu masuk hukuman. Seharusnya apa yang dilakukan sebagai seorang guru? Ketika misalnya peserta didik mencederai teman lain ketika bermain, jadi seharusnya sebagai seorang guru kita ngapain? Masih pencerahan. Oke, memberi nasihat. tidak boleh ikut bermain. Tidak boleh juga bermain. Temannya bermain dia ikut dia cuma ikut temannya main. Nah, jadi itu hukuman atau konsekuensi? Jadi makanya masuk di konsekuensi. Nah, hukuman atau konsekuensi? Kita kembali lagi Bapak Ibu mengingatkan tadi, kalau hukuman itu melukai fisik dan psikis peserta didik dan tidak ada kesepakatan terlebih dahulu secara tiba-tiba. Kalau misalnya konsekuensi itu ada kesepakatan terlebih dahulu dan melukai. Kalau dari TGP hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Itu tidak diizinkan bermain, disuruh saja duduk di lapangan. Bukan di lapangan, di sudutnya aja. Jadi teman-teman yang main. Hatinya dan cedera hatinya. Buat dia mau main. Dihukum kasih masalah psikis. Nah itu apa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Atau konsekuensi? Karena dia melukai.
Nah, Bapak Ibu, ini masuk konsekuensi Bapak Ibu. Karena kita tidak melukai psikis maupun fisik peserta didik. Kita konsekuensinya karena dia melukai temannya, jadi dia tidak boleh bermain bersama temannya. Duduk saja di situ lihat temannya. Itu bukan masuk hukuman. Hukuman jika misalnya kita cubit. Nah, dicubit atau misalnya dibilang ini nakal sekali. Nah, itu merupakan salah satu hukuman. Kata-kata yang buruk, kata-kata negatif juga kepada peserta didik itu termasuk hukuman, Bapak Ibu. Kalau dikatakan nakal, tapi nak duduk di sini tidak boleh ikut main karena sudah tercederai teman Pak. Itu merupakan konsekuensinya. Karena ditahirkan ketika ikut lagi bermain, dia sudah dinasehati kalau ikut lagi bermain tidak boleh nasehati jadi. Nah, ikut lagi bermain, ikut lagi temannya. Nah, itu jadi tiap kali Bapak Ibu masuk konsekuensi. Karena kan dilarang bermain, disuruh duduk di sudut lapangan. Itu masuk konsekuensi. Jadi kelompok mana yang benar semua? Kelompok mana yang benar semua? Masalahnya. Semua ada masalahnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu, sebagai kesimpulan kita diharapkan agar mengikis hukuman dan konsekuensi di sekolah. Terus apa yang harus kita lakukan ketika peserta didik kita bermasalah? Nah, kita harus melakukan yang namanya segitiga restitusi. Saya dengan Pak Awan dan teman-teman itu masih bisa pertemuan satu kali sebelum akhir tahun. Insya Allah kita usahakan satu kali lagi Pak pertemuan untuk ini, dan mudah-mudahan sudah ada testimoni dari Ibu Andi tadi. Itu saya kira satu masukan berharga bahwa mudah-mudahan bulan depan sudah bisa lebih banyak yang hadir. Iya, saya kira itu Bapak Ibu waktu kita. Saya sekali lagi saya mohon maaf sudah minta waktunya. Saya terima kasih banyak Bapak pengawas kita yang selalu menemani kita sampai akhir sesi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri sesi pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.